Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Pencil Project ya. Oke, aplikasi Pencil Project bisa Anda download ya. Anda bisa search di Google aplikasi Pencil, kemudian Pencil Project Room, pencil.evolution.in. Tampilan seperti ini ya. Nanti Anda bisa cari di sini. Nanti Anda bisa lihat, bisa langsung download. Di sini ada beberapa rilisnya sejak tahun 2017 ya. Anda bisa download versi 3.0 sampai yang keluaran terbaru atau terakhir yaitu Oktober 2019 versi 3.1.0 ya. Ini free dan nanti bisa Anda download. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang memang berfungsi untuk mengembangkan semacam desain yang dia berbentuk desain-desain berbentuk fisik ataupun dia berupa objek-objek tertentu yang memang fungsinya adalah untuk meng-create interface ya, tampilan antarmuka sistem informasi. Nanti akan saya jelaskan secara perlahan bagaimana menggunakan aplikasi ini step by stepnya. Tentunya bahwa aplikasi ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi sketsa yang lain ya, karena dia memang concern untuk membuat semacam objek ya, baik diagram alur sampai dengan bagaimana membuat sebuah desain tampilan interface antarmuka sistem informasi, baik dia menggunakan sistem informasi desktop base, web base ya, ataupun mobile base ya, yang memang ya intinya bagi Anda yang ingin membuat prototype sistem ataupun merancang sebuah diagram alur data, saya kira sangat cocok ya menggunakan aplikasi Pencil Project ini. Oke, kita mulai saja. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi Pencil Project ya, versi terakhir ya, versi terbaru. Dan di sini ada tampilan depan, kita bisa membuka open project dokumen atau kita membuat baru. Nah, ini kita praktekkan membuat pertama kali ya, atau membuat baru. Sebelum Anda melakukan pekerjaan, Anda bisa melakukan editing kanvas ya, atau tampilan lembar kerja Anda ini dengan cara Anda pilih annotate text di sini, kemudian Anda ke kanan, kemudian Anda pilih property. Nah, di sini Anda bisa pilih ya, take off-nya ini default saja, kemudian tag title ini Anda bisa memberikan judul. Jika Anda memang ingin mendesain beberapa tampilan, biasanya kalau kita mau mengembangkan sistem, nanti kalau kita belajar tentang bagaimana membuat desain interface sistem, biasanya nanti ada tampilan, misalnya tampilan login, misalnya menu utama, kemudian tampilan menu input data, tampilan menu cetak laporan, user dan seterusnya. Maka kita membutuhkan beberapa title di sini atau beberapa text. Nah, nanti setiap teks kita kasih nama, misalnya saya ini tampilan login, misalnya ini tampilan menu utama dan seterusnya. Jadi kemudian text size-nya bisa kita rubah ya, baik width dan height-nya. Nah, atau ada pilihan seperti ini, mau A4, kemudian full HDD dan seterusnya. Saya pilih yang A4 ya, 300 dpi misalnya. Nah, ini kita bisa pilih yang transparent background atau background color. Misalnya saya pilih aja yang transparan ya, kemudian saya update. Nah, seperti ini, kemudian tampilnya seperti ini. Jadi saya pilih kertas A4. Nah, tapi kalau saya ingin berubah lagi misalnya, silakan. Misal saya ubah dia bentuknya tidak seperti ini misalnya, saya pilih yang lain, Full HD misalnya di sini, bisa saja tampilnya seperti ini. Di sini ada beberapa menu ya, di atas ini ada menu new object, kemudian open, save, export ya. Nanti file yang kita buat atau desain yang kita buat bisa kita ekspor dalam bentuk seperti ini, misal PNG, kemudian PDF, berbentuk vektor grafik, atau open office dokumen. Jadi nanti bisa kita sesuaikan tentunya. Kemudian bisa kita cetak langsung. Ini setting ya, ini setting untuk apa namanya,
tampilan aplikasinya ya, seperti ini. Kemudian ada beberapa tools yang lain ya, ada management collection, export, management font, dan seterusnya. Di sini ada beberapa tampilan yang lain ya. Ini misal paste kan, dan bisa mengcopy paste gambar atau objek dari luar. Kemudian ini untuk membuat besar, memperkecil halaman. Nah, kemudian di sini adalah lembar kerja kita. Lembar kerja kita nanti ada di sini. Saya tampilkan dari awal ya. Ini ada common shapes ya. Nah, common shapes ini berisi objek-objek yang sifatnya objek-objek dasar ya, seperti misal stagger, kemudian gradient, ada oval, plain text ya, kemudian strike line, ada bitmap image, kemudian ya ada banyak macam misal di sini hexagon dan ini ya standar ya. Misal kalaupun Anda ingin membuat desain desain diagram alur ya, Anda juga bisa memakai ini. Nah, ini saya tinggal cara penggunanya mudah ya. Cara penggunanya cukup mudah ya. Anda tinggal klik saja, kemudian drag and drop ya. Anda tahan, kemudian Anda drag drop, Anda geser. Anda drag and drop objeknya, nah nanti akan berpindah ke sini. Ini saya kasih teks, saya tinggal double klik saja. Nah, di sini misalnya ada tombol start, saya pesan tombol seperti ini ya. Kemudian ini ada proses input data, saya tinggal double klik saja. Di sini Anda juga bisa menambahkan gambar ya dengan icon bitmap image ya. Saya geser, ini masih no image, kemudian saya ke kanan, kemudian action, saya pilih load embed image. Ini saya milihnya dari folder. Nah, kemudian saya pilih, saya cari logo, misal ini ada logo ini, saya open. Oke, jadi saya bisa menampilkan logo di sini. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kalau yang lain ya objek-objek yang sama ya, nanti bisa Anda coba. Ada basic web element. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Basic web element ini memang fungsinya itu untuk menambahkan beberapa pen, ada pen tertentu atau semacam pembatas atau ya tambahan tertentu ya, karena ini memang untuk desain basic web. Kemudian bisa menambahkan misal seperti HTTP atau hyperlink, kemudian heading 1, 2, ataupun menambahkan tabel, bentuk tabel tertentu, ini juga bisa. Tampilan desktop CTK widget ya, di sini ada beberapa menu ya, ada menu labeling, ini sebenarnya sama seperti plain text ya. Kita di sini bisa membuat sebuah labeling atau label judul. Kemudian ada tombol button. Tombol button ini memang kalau untuk desain sistem ini digunakan untuk perintah ya, baik itu perintah misal simpan, kemudian next, hapus, print, dan seterusnya bisa juga. Ini ada panel ya, yang tadi sama seperti basic web ya, yang merupakan background ya untuk mempercantik atau memperindah tampilan. Kemudian ada juga tombol progress yang di sini untuk desain, untuk menampilkan bahwa sistem ini jika sedang loading atau berproses seperti apa gambarnya. Kemudian ada text box ya, ini untuk pilihan untuk isian ya, isian form yang berbasis elektronik, tapi ini diisikan langsung oleh user. Kemudian ada text box yang dia berbentuk pilihan yang memungkinkan seorang itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ada radio button yang di sini memang fungsinya adalah untuk opsional ya, yang hanya bisa dipilih satu saja. Misal pilihan jenis kelamin, kemudian pilihan tentang
pekerjaan dan seterusnya. Kemudian ada combo box. Nah, ini fungsinya sama seperti tadi button, hanya memang tampilannya nanti ke bawah dan hanya ditampilkan yang telah dipilih saja. Kemudian ada Windows Frame ya. Windows Frame itu untuk menampilkan misal aplikasi Anda nanti berbasis desktop base dan ditampilkan menggunakan tampilan Windows seperti ini. Ya. Kemudian di berikutnya ada desktop schedule GUI ya. Nah, ini ada tampilan-tampilan tambahan ya. Ini mirip seperti yang ini tadi sebelumnya. Hanya memang ini ada sedikit tambahan. Kita bisa menambahkan box, line, kemudian line horizontal ataupun line vertikal, kemudian tambahan teks juga ada, tapi dia bentuknya agak berbeda, lebih sedikit artistik ya. Kemudian ada tombol juga sama, tapi bentuknya agak sedikit berbeda. Text box juga ada, radio button juga ada, tapi dengan bentuk yang berbeda. Combo box juga ada, ditambah dengan adanya list box seperti ini. Kemudian ada juga Windows Frame, cuman dia tampilannya seperti ini. Jadi ya apa namanya, monokrom ya, jadi satu warna. Kemudian ada tampilan ketika kita membuka lebih dari satu file atau ada beberapa sub file. Kemudian berikutnya di bagian berikutnya ada desktop Windows XP widget ya. Ini khusus untuk tampilan Windows XP widget. Pertama ada button, combo box sama, cuman ini tampilannya lebih sedikit menarik dan khas Windows XP ya. Kemudian ada tampilan menu seperti menu ini, kemudian ada proses apa namanya, ada proses bar seperti ini kalau sedang login. Kemudian ada Qbox, ada juga Windows Frame yang khasnya XP ya seperti ini, dan seterusnya. Jadi kemudian ada juga tambahan flowchart ya. Nah, ini yang spesifik untuk flowchart. Jadi Anda tadi di awal saya juga sudah menyebutkan, cuman kalau awal itu kan basic ikonnya ya. Kalau ini kan memang khusus untuk flowchart. Di sini ada tombol konektor, proses, kemudian decision, terminator, dokumen, ada stack konektor, dan seterusnya. Jadi ada beberapa ikon atau menu yang bisa kita gunakan untuk membuat flowchart. Kemudian ada juga ini tampilan mobile Android ICS ya, atau kalau kita ingin melakukan desain interface menggunakan Android, misal kita bisa memakai apa namanya, desain iPhone, desain tablet. Kemudian ini ada tambahannya dan juga ada perintahnya seperti ini dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa kolom-kolom, kita bisa nambahkan keyboard di sini dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan, dan cara kerjanya sama, tinggal di drag and drop ya. Kemudian ada juga mobile sama, tapi dia iOS ya. Nah, ini juga ada beberapa tampilan sama, kita bisa menggunakan tampilan seperti ini. Kemudian tampilan Android seperti ini juga. Kemudian ada juga pilihan menu setting untuk Android. Kemudian ada juga tampilan apa namanya, menu misal keyboard. Kemudian ya ada banyak beberapa, misalnya ada iPad ya, untuk keyboard iPad dan seterusnya. Kemudian ada mobile iOS wireframe, ini juga ada pilihan. Ini untuk Android semua sama. Nah, kita bisa menggunakan menu button seperti ini, tombol dan seterusnya. Nah, misalnya untuk perintah tadi simpan, kemudian ini untuk menghapus dan seterusnya.
tombol-tombol untuk pengembangan sistem. Kemudian ada desktop prototype UI, ini juga sama ya, yang sifatnya untuk prototype ya. Kemudian ada juga bentuk kalender ya. Nah seperti ini. Kemudian scroll horizon, scroll vertikal ya, tampilannya. Kemudian juga ada frame Windows-nya. Ada desktop prototype-nya juga. Ini desktop prototype ya. Ini merupakan beberapa tampilan ya, atau menu-menu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melakukan desain menggunakan pensil ya, aplikasi pensil. Oke, sekarang kita akan coba untuk bagaimana melakukan proses desain menggunakan aplikasi pensil. Kita mulai dengan yang paling mudah saja. Saya ingin membuat menu login di sebuah aplikasi. Nah, ini saya kepingin menu login ini untuk dua macam tampilan aplikasi. Pertama, aplikasi berbasis desktop based, dan kedua, aplikasi berbasis mobile based. Sekarang kita mulai. Untuk desktop based, karena saya ingin menggunakan desain, nah, saya awali dengan desain seperti ini. Misal saya pilih yang tadi, saya pilih yang desktop Windows XP nya. Nah, saya pilih XP frame nya. Oke. Saya pilih dulu seperti ini ya. Kemudian ini saya perbesar ya. Di bagian judul saya tinggal klik, double klik saja. Saya pilih di sini. Menu login. Nah, di menu login, nah saya tinggal memasukkan beberapa. Biasanya kalau login itu kan membutuhkan ada username, ada password gitu kan. Saya tinggal tambahkan saja di sini, misal text box, dua text box di sini. Oke, kemudian saya kasih label dua-duanya. Ini saya kasih, tinggal untuk merubah tinggal Anda double klik saja. Oke. Kemudian ini biasanya di bawahnya ada perintah untuk login. Jadi saya tinggal masukkan menu login. Saya tinggal pilih ini perintah di sini. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk sedikit mempercantik, saya bisa nambahkan kolom di sini. Nah, saya bisa nambahkan sedikit tambahan di sini. Nah, untuk menambahkan lagi, kalau nanti setelah login saya ada proses loadingnya, nanti ditambahkan di bagian paling bawah. Untuk menambahkan di sini, misal saya bisa nambahkan label baru di sini. Saya kasih di sini sistem informasi pendaftaran lewat jalan. Nah, saya tinggal ubah saja ini ukuran fontnya. Saya juga bisa merubah ini ya, apa namanya, bentuk fontnya. Kemudian saya juga bisa menambahkan logo di sini. Nah, tapi saya tinggal tambahkan logo. Saya bisa tambahkan logo ya. Nah, ini bisa saya tambah. Nah, seperti ini. Jadi ini tampilan menu login ala sistem informasi berbasis desktop yang disebut sebagai user interface ya, ketika nanti Anda belajar mendesain tampilan antarmuka sistem informasi. Oke, atau desain form apa namanya, elektronik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mendesain formulir elektronik. Nah, kita sudah buat ini sistem apa namanya, tampilan untuk menu login. Sekarang
kita bisa nah, sekarang kita bisa mulai ya. Sekarang kita bisa mulai untuk membuat tampilan yang lain ya. Sekarang saya ingin membuat menu formulir pendaftaran pasien. Nah, sama, jadi bentuknya sama seperti ini. Saya coba copy paste dulu biar lebih mudah. Kemudian saya tinggal menambahkan beberapa yang saya butuhkan. Misal ini menu pendaftaran gitu kan ya, dia pilihan opsional, maka saya bisa mengambil yang combo box misalnya, bisa laki-laki atau perempuan, atau saya juga bisa memilih yang lain. Nanti saya bisa berikan contoh. Kita bisa juga memilih radio button, misal di sini ada pendidikan S2, kemudian dan seterusnya. Kemudian poli tujuan kita juga bisa menggunakan radio button ataupun menggunakan menu combo box. Ini poli yang dituju, saya tambahkan di sini. Dan seterusnya ya, jika Anda ingin menambah poli ya. Kemudian kemudian Anda juga bisa menambahkan frame ya seperti tadi untuk menambah agar lebih bagus tampilannya. Untuk tambahannya Anda bisa pilih di menu yang lain. Contoh saya mau cari dari menu mobile Android, ada nggak yang ini cocok, saya cari yang cocok. Nah, ini ada beberapa tombol yang kiranya cocok. Tombol simpan, ini misal ada tombol hapus, ini ada tombol back atau kembali ke menu utama, atau mungkin Anda bisa menambahkan ikon yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda, tergantung dari desain yang Anda buat. Seperti ini ya, jika Anda ingin membuat desain. Anda juga bisa menambahkan yang lain lah, kalau Anda memang suka menambahkan ikon tambahan atau mungkin form-form tambahan terkait form yang Anda buat dari form manual ke form elektronik, silakan Anda tambahkan di sini sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian nah ini sudah. Saya juga bisa menambahkan lagi menambah teks lagi ya. Saya tambahkan teks baru ini untuk yang desain Android misalnya. Saya create ini halaman baru lagi, halaman desain Android ya, berarti saya menggunakan pola desain Android ya. Ini saya cari yang Android mobile. Nah, saya pilih yang ini aja lah, iPhone gitu kan. Saya pilih yang iPhone, sedikit saya perbesar saja biar mudah nanti. Kemudian saya bisa menambahkan status bar di sini untuk mempercantik tampilan. Kemudian saya bisa tambahkan keyboard di sini. Kemudian baru saya tambahkan kemudian saya tambahkan di sini action bar. Saya bisa tambahkan di sini action bar. Nah, ini action bar ini adalah tempat untuk saya melakukan desain. Saya sesuaikan saja di sini. Nah, di sini ini tampilan aplikasinya. Yang ini saya tempatkan di sini.
kemudian teksnya misalnya saya tambahkan plain text di sini. Saya di sini ada input nomor medis misalnya. Kemudian saya tambahkan lagi, misal di sini ada nama saya tambahkan lagi, misal di sini ada dan seterusnya. Ini saya menyesuaikan saja, misal kemudian formnya saya bisa ambil dari apa namanya sesuai yang di Android base ini, ataupun saya bisa cari pilihan-pilihan yang dari tadi. Ini kan juga ada beberapa form ya, tapi ini kan mungkin kurang menarik ya, saya bisa ambil yang di Windows misalnya. Exportnya itu saya masukkan di sini. Kemudian ini dan untuk tombolnya saya bisa masukkan di sini ya. Nah, tombol nah seperti ini, atau Anda bisa menambahkan ikon yang lain, silahkan. Ini hanya cukup saja ya, Anda bisa menambahkan beberapa ikon yang lain yang memang tentunya itu nanti akan sangat menggambarkan desain yang ingin Anda buat ya. Nah, kemudian Anda bisa menambahkan misal notifikasi atau message tertentu, misalnya sini misal setelah kita selesai kemudian kita klik simpan, ini ada alert misalnya. Anda ingin menambahkan di sini, apakah Anda yakin menyimpan data tersebut ya, continue or cancel. Nah seperti ini contoh bagaimana Anda membuat desain interface atau tampilan form elektronik, tampilan formulir sistem informasi atau aplikasi ya, yang dari form manual dirubah ke desain form elektronik, atau sering kita sebut sebagai desain interface sistem informasi, baik berupa Android base ataupun berupa desktop base. Ya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.